tamu kita. Kita sekarang ada Inara lagi sama Pak Ustadz lagi bersama Indra Bruggman. Kita bahas sekarang soal postingan Inara soal kerinduannya bercadar gitu ya. Karena kamu, ini yang menarik ya, kamu bilang bahwa kalau ketika bercadar itu barulah kamu merasakan kemerdekaan. Betul. Yang sesungguhnya. Kenapa sih? Apa yang kamu rasakan berbeda ketika kamu lepas cadar? Merdeka dari pandangan dan penilaian orang. Kadang-kadang orang kan menuntut kita karena muka kita begini, jadi kita harus dapat jodoh yang seperti ini. Karena kita mukanya begini, jadi kita harus punya anak-anak yang wajahnya seperti ini. Karena muka kita seperti ini, kita harus punya pekerjaan yang begini-begini dan begitu gitu. Jadi kayak dulu tuh aku ngerasa tenang banget gitu dalam era aku masih menjadi istri dan pakai cadar itu kayak ya udah hidup aku sehari-hari fokus sama kewajiban aku sebagai ibu rumah tangga, sebagai madrasah anak-anak, sebagai ibu istri juga di rumah aja gitu. Udah tinggal fokus ibadah aja gitu. Tampangnya sekarang lebih jadi nggak perlu mikir makeup pakai apa, penilaian orang makeup yang terupdate harus seperti apa, konten harus gimana. Jadi kayak merdeka banget. Ustadz, wanita yang bercadar itu kan Aisyah bercadar. Aisyah bercadar. Bercadar itu adalah bagian bagaimana wanita itu menutupi dirinya dari fitnah. Dari fitnah. Dari fitnah. Karena wanita itu adalah aurat. Wanita itu sendiri adalah aurat. Wanita itu sendiri pun aurat. Bahkan tidak boleh parfum wanita sama laki-laki kan beda. Tidak boleh wanita parfumnya menyengat sekali. Menyengat sekali. Harus karena wanita itu berwarna tak berbau. Laki-laki berbau tak berwarna. Aku nggak jadi laki-laki tidak berbedak, tidak bersolek, tidak pakai lipstik, tapi tidak berbau. Berbau. Bahkan rambut laki-laki kan batasnya sampai di sini. Baik. Turun tidak boleh. Wanita tidak boleh di atas pundak. Jadi semua itu ada aturannya. Jadi wanita bercadar itu betul-betul bagaimana dia bisa menjaga dirinya, harga dirinya. Jadi kalau ada laki-laki pakai lipstik, pakai lip gloss gitu, kalau kita tidak boleh salah paham dulu. Self care gimana itu? Kita tidak boleh salah paham dulu. Bisa jadi karena ada sesuatu tuntutan yang harus dia lakukan untuk jadi peran apakah atau sebagainya. Itu tergantung kondisi juga. Nah, Pak Ustadz nih, ini buat Indra Bruggman ya. Gimana kalau cara mencari jodoh itu gimana? Ada aturannya juga nggak? Dalam habis. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupiah. Baik, buat Anda semua yang mau memasuki dunia pernikahan, kita dengarkan nasihat dari Pak Ustadz bagaimana caranya memilih dulu dari awal. Soalnya kalau memilih gini, konsep memilih dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ada 4. Yang pertama, lihat fisik dulu, supaya engkau bergairah. Kedua, lihat cantiknya, lihat gantengnya. Kemudian apalagi kemampuannya, kemapanannya. Karena ini kan ibadah terpanjang, ibadah terpanjang. Kemudian yang ketiga, lihat keluarganya, karena itu juga menunjang. Yang terakhir, lihat agamanya. Kenapa agama ditaruh terakhir? Kenapa agama terakhir? Karena dikhawatirkan kalau agama didahulukan, tiba-tiba dia jelek, berarti engkau menolak agama disebabkan karena kejelekan. Oke, kalau ini buat Indra Bruggman, kalau menjadi suami apa yang harus disiapkan? Siap, bersegeralah untuk menikah. Karena umur akan bertambah. Anak kita yang akan lahir dari diri kita itu masih butuh biaya, sementara kita sudah usia. Tapi ilmu itu juga harus. Tapi ilmu. Tapi kalau dia udah maafan ini. Beruntunglah wanita yang mendapatkannya. Sudah punya butik, sudah punya apalagi ini malah jadi promosi Pak Ustadz ya. Dan rangka untuk mencarikan ini. Indra Bruggman, tapi kamu sudah siap ya kalau sudah ada kan? Berita-berita di luar sana jadi takut, resah dan jangan itu nggak sih was-was? Justru lebih kuat lagi. Ya. Karena ingat, ibadahnya orang yang sudah menikah 1:70. Yaitu? Bagi orang yang tidak menikah dan sudah menikah 70 kali orang sholat yang tidak menikah baru sama dengan yang menikah. Masya Allah. Pak Ustadz terima kasih banyak jadi untuk tausiahnya. Indra Bruggman terima kasih, Inara terima kasih. Terima kasih buat Anda semua, kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rupiah. Jangan takut untuk menikah. Ayo.